Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan Najwan dengan NIM akhir 72. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi penyuluhan. Tema yang saya pilih pada kali ini adalah bagaimana pengelolaan sampah lingkungan dan menumbuhkan kesadaran kolektif yang ada di masyarakat. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwa masalah sampah yang ada di Indonesia ini tidak ada kunjung habisnya. Karena apa? Karena di setiap harinya kita pasti memproduksi sampah, entah sampah organik dan sampah non-organik. Itu baru sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, belum sampah yang dihasilkan dari rumah makan, industri, dan lain-lain, yang pastinya itu lebih banyak dari yang dihasilkan oleh rumah tangga dan bisa mencemari lingkungan. Contoh kasusnya seperti yang ada di Pekalongan, yaitu Pekalongan sempat mengalami darurat sampah di mana tempat pembuangan akhir itu sudah tidak mampu menampung banyaknya sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh masyarakat. Kita patut prihatin teman-teman. Karena apa? Karena masalah sampah itu bukan hanya menimbulkan bau yang tidak sedap saja, akan tapi bisa memunculkan penyakit-penyakit yang mengancam kesehatan manusia dan bisa menimbulkan banjir. Disinilah peran seorang penyuluh itu sangat dibutuhkan teman-teman, untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah sebelum dibuang, seperti sampah yang bisa didaur ulang dan yang bisa dijadikan pupuk organik. Seorang penyuluh juga harus berkolaborasi dengan stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kota ataupun kabupaten, lurah, RT, komunitas lingkungan. Agar apa? Agar pesan yang disampaikan seorang penyuluh itu bisa memberikan dampak yang positif, tidak hanya dengar saja oleh masyarakat, tapi bisa implementasikan oleh masyarakat. Nah, contoh pesan yang bisa kita sampaikan, yang pertama, kita harus menanamkan mindset pada masyarakat bahwa ketika masyarakat itu membuang sampah yang tercampur antara organik dan non-organik, itu sampah itu tidak benar-benar hilang, akan tapi hanya berpindah tempat saja. Dengan membuang sampah yang tercampur tadi, itu sama saja kita mewariskan tumpukan masalah dan polusi untuk anak cucu kita. Lalu langkah nyata apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, dengan memilah sampah. Pisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Nah, dengan sampah organik tadi bisa kita jadikan pupuk ataupun kita bisa budidaya maggot. Nah, dengan sampah non-organik tadi kita bisa daur ulang. Agar apa? Agar bisa menghasilkan cuan lagi. Kemudian bisa dengan kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya, ketika kita berbelanja itu sebisa mungkin kita bawa kantong belanja sendiri, dan sebisa mungkin ketika kita akan beli makanan itu kita bawa wadah sendiri gitu, agar mengurangi produksi sampah non-organik yang kita hasilkan setiap harinya. Kemudian sasaran dari kegiatan penyuluhan ini yaitu contohnya seperti ibu rumah tangga dan pengurus RT maupun RW. Nah, harapannya ketika kita memberikan penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan pengurus RT ataupun RW, harapannya mereka bisa mempengaruhi anggota keluarganya ataupun warganya akan pentingnya pemilahan sampah sebelum dibuang. Lalu apa strategi komunikasi yang bisa diterapkan oleh seorang penyuluh? Yang pertama, seorang penyuluh bisa menggunakan strategi persuasif, di mana seorang penyuluh itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meminimalisir produksi sampah rumah tangga dengan 3R: reduce, reuse, dan recycle, dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Yang kedua, bisa dengan menerapkan partisipatif, di mana seorang penyuluh itu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berdiskusi dan mempraktekkan secara langsung
dan mendaur ulang sampah non-organik. Mungkin itu saja video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.